selamat pagi, selamat bergabung dalam Ngebip Ngobrol Bahas Ilmu Pengetahuan. Pada kesempatan kali ini kita ngobrol tentang IPS dan bersama saya telah hadir guru IPS SMP Negeri 19 Bandung. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang ada di rumah yang sedang melaksanakan PJJ. Selamat bergabung dengan Ngebip Ngobrol Bahas Ilmu Pengetahuan. Apa yang akan kita bahas hari ini? Materi 4 tentang demokrasi terpimpin. Ya, materi bab 4 tentang demokrasi terpimpin. Ya, di demokrasi terpimpin ini ada 3 sub-pokok bahasan anak-anakku sekalian yang akan kita bahas. Yang pertama perkembangan politik, yang kedua perkembangan ekonomi, dan yang ketiga perkembangan kehidupan masyarakat. Tapi pada saat ini kita hanya akan membahas satu, yaitu bagaimana perkembangan politik di Indonesia. Apa yang ingin kita bahas atau yang lebih kita perdalam tentang perkembangan politik? Ya, ada 4 yang ingin saya pahami. Yang pertama, pengertian dari demokrasi terpimpin. Yang kedua, kapan mulai dilaksanakannya. Ya, demokrasi terpimpin adalah merupakan satu masa di mana pemerintahan Indonesia pada saat itu berada pada tangan seorang presiden. Atau dengan kata lain, kekuasaan tertinggi pada saat itu ada di seorang kepala negara. Dan pada saat itu yang menjadi presiden adalah Presiden Soekarno. Dan kapan demokrasi terpimpin dilaksanakan? Itu diawali dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, itu pengertian dan mulai diberlakukannya Dekret Presiden. Yang kedua, demokrasi terpimpin diawali dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Apa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Dekret Presiden? Ya, Dekret Presiden 5 Juli 1999 dikeluarkan dengan latar belakangi beberapa peristiwa penting. Yang pertama, kegagalan anggota konstituante yang merupakan hasil pemilu untuk membuat atau membentuk Undang-Undang Dasar yang baru. Yang kedua, adanya ketidaksesuaian politik pada masa demokrasi liberal. Dan yang ketiga, adanya pergolakan di berbagai daerah. Nah, itu yang melatar belakangi sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan satu dekret yang kita kenal dengan sebutan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ya, Dekret Presiden menjadi sangat penting pada saat itu sehingga bisa mengubah tatanan negara. Apa sih isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 itu, Pak? Ya, Dekret Presiden suatu peristiwa yang luar biasa yang menjadi harapan besar masyarakat pada saat itu. Ada 3 poin dari Dekret Presiden 5 Juli 1999. Yang pertama yaitu penetapan pembubaran konstituante. Yang kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, artinya tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Dan yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPRS. Nah, itulah poin penting dari Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ya, ternyata menarik juga ya membahas tentang sejarah itu. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimanakah peta kekuatan politik nasional pada masa demokrasi terpimpin? Ya, kalau kita bicara tentang sejarah memang satu pelajaran yang luar biasa menarik karena itu peristiwa yang telah terjadi dan sebagai pegangan bagi kita untuk masa yang akan datang. Kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin berada di 3 kekuatan besar pada saat itu. Yang pertama yaitu ada di tangan seorang presiden, yang kedua ada di tangan PKI, dan yang ketiga, kekuatan ketiga ada di Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Darat. Nah, itu 3 poros atau 3 kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin dilaksanakan. Ya, pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno melakukan penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan yang 4, apa saja penyimpangan yang dilakukan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin? Ya, demokrasi terpimpin merupakan satu harapan baru adanya perubahan dari ketatanegaraan Indonesia. Sejak dilakukan demokrasi liberal tidak stabil, masyarakat mendapat harapan dengan adanya demokrasi terpimpin. Tapi pada kenyataannya pelaksanaan demokrasi terpimpin ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu dibentuknya MPRS atau diangkatnya anggota MPRS oleh Presiden. Harusnya anggota MPRS itu dipilih oleh rakyat melalui hasil pemilu. Nah, yang kedua, pembubaran DPR. Yang seharusnya DPR itu tidak bisa dibubarkan oleh Presiden karena DPR itu menurut Undang-Undang Dasar 1945 sejajar kedudukannya dengan Presiden. Dan yang ketiga, politik bebas aktif Indonesia pada saat itu sudah mulai condong ke blok timur, artinya sudah tidak lagi bebas aktif, jadi tidak kelihatan memihak pada salah satu blok. Nah, itu diantaranya penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada saat melaksanakan demokrasi terpimpin. Ya,
Terima kasih Pak, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Barangkali pesan buat saya dan teman-teman di rumah yang sedang melakukan PJJ. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, kesempatan ini mungkin tidak terlalu banyak. Nah, pesan Bapak pada hari ini, tetap semangat belajar. Kemudian kalau ada yang kurang paham tentang demokrasi terpimpin, silahkan lakukan pertanyaan di chat forum di LMS, dan jangan lupa setelah ini silahkan kalian pelajari LMS, kemudian buka tugasnya, kerjakan dan upload. Pesan Bapak berikutnya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa pandemi cepat berakhir sehingga kita bisa bertemu secara langsung. Ya, baiklah teman-teman sekalian, demikianlah ngebip kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bertemu kembali di acara ngebip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.